Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi hari ketiga dari juz 2 atau jilid 2 dari program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1. Kemudian kita masuk surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, kita artikan satu persatu. Inna, sesungguhnya, ini haraf kata depan. Alladzina, orang-orang yang isim secara ciri ada alif lam di awal. Yaktumuna, mereka menyembunyikan. Ciri pelaku merekanya huruf ya di awal kata ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Maka ini termasuk fiil, kata kerja, karena ada ciri pelakunya. Ma, apa yang anzalna, kami turunkan. Ciri pelaku kami na di akhir, nun fathah sama alif. Maka ini termasuk fiil, kata kerja, karena ada ciri pelakunya. Kalau kita gabung menjadi innalladzina yaktumuna ma anzalna, artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, min dari, termasuk haraf kata depan, al-bayyinati, keterangan-keterangan, ini termasuk isim kata benda berawalan alif lam, wa dan haraf kata depan, al-huda petunjuk, ini termasuk isim berawalan alif lam kata benda. Kalau digabung atau kita gabung menjadi minal bayyinati wal huda, artinya dari keterangan-keterangan dan petunjuk, min dari haraf kata depan, ba'di sesudah, ma apa yang, bayyanna kami menerangkan, ciri pelaku kami, na di akhir kata termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Hu nya, li kepada, ini termasuk haraf kata depan, an-nasi manusia, isim atau kata benda berawalan alif lam, fi dalam, jadi kadang fi itu di artinya kadang dalam, kadang juga di dalam. Kali ini artinya dalam. Ini termasuk haraf kata depan. Al-kitabi kitab, termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Nah, kalau digabung mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi, artinya dari sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab. Kemudian ulaika, mereka itu, yal'anu, dia melaknat. Ciri pelaku dia huruf ya di awal kata, maka ini termasuk fiil kata kerja karena ada ciri pelakunya. Hum, mereka, Allahu, Allah termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Kalau kita gabung ulaika yal'anuhumullahu, artinya mereka itu Allah melaknat mereka. Jadi kita balik dikit ngartiinnya. Wa dan haraf kata depan, yal'anu dia melaknat, ciri pelaku dia huruf ya di awal kata, maka ini termasuk fiil kata kerja karena ada ciri pelakunya. Hum, mereka, al-la'inun, orang-orang yang melaknat. Ini termasuk isim atau kata benda karena berawalan alif lam. Nah, kalau kita gabung
wa yal'anuhumul la'inun, artinya dan orang-orang yang melaknat juga melaknat mereka. Jadi dibalik dikit artinya. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas makna yang terkandung dari ayat 159 ini. Keterangan mengenai kebenaran risalah Nabi Muhammad disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Keterangan tersebut telah Allah berikan melalui Taurat dan Injil. Namun, demi keuntungan dunia yang sementara, mereka rela menyembunyikan kebenaran tersebut. Karena ulah mereka yang melampaui batas itu, Allah akan memutus rahmatnya kepada mereka, atau Allah akan melaknat mereka. Dan mereka akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang melaknat, yaitu para malaikat dan orang-orang yang beriman. Jadi ada akibat yang nanti didapatkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berusaha menyembunyikan isi kitab mereka yang sebenarnya, termasuk keterangan tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tentu mereka menyembunyikan karena punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka akibat perbuatan mereka yang menyembunyikan kebenaran itu, Allah laknat mereka atau Allah cabut rahmat Allah dari mereka. Dan tidak hanya Allah yang melaknat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Orang-orang yang melaknat nanti juga ikut melaknat seperti Allah melaknat. Siapa orang-orang yang melaknat? Itu adalah para malaikat dan orang-orang yang beriman. Jadi tidak hanya dari Allah laknat mereka dapatkan, tapi juga dari para malaikat dan juga orang-orang yang beriman. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung menjadi innalladzina yaktumuna ma anzalna, artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Kalau digabung atau kita gabung menjadi minal bayyinati wal huda, artinya dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Nah, kalau digabung mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi, artinya dari sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab. Kalau kita gabung ulaika yal'anuhumullahu, artinya mereka itu Allah melaknat mereka. Jadi kita balik dikit ngartiinnya. Nah, kalau kita gabung wa yal'anuhumul la'inun, artinya dan orang-orang yang melaknat juga melaknat mereka. Sekarang kita lanjutkan ayat 160 dari surah Al-Baqarah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Yang pertama illa, kecuali. Ini termasuk harf kata depan. Alladzina, orang-orang yang isim kata benda dari segi ciri berawalan alif lam. Tabu, mereka bertobat. Ciri pelaku mereka waw sukun dan alif di akhir kata. Ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kemudian wa dan termasuk harf kata depan. Aslahu, mereka mengadakan perbaikan. Ini juga termasuk fiil seperti tabu tadi. Karena ada ciri pelaku, yaitu waw sukun dan alif ciri mereka. Kemudian wa artinya dan, termasuk harf. Bayyanu, mereka menerangkan. Ini juga termasuk fiil kata kerja, karena ada ciri pelaku di akhir kata, yaitu waw sukun dan alif. Kalau digabung, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan. Kemudian fa artinya maka, termasuk harf kata depan. Ulaika, mereka itu. Atubu, aku terima tobat. Nah, ciri pelaku aku huruf hamzah di awal kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya di awal kata.
Kemudian ala atas termasuk haraf kata depan, him mereka. Kalau kita gabung menjadi faulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku terima tobat mereka. Jadi kata ala yang artinya atas nggak diartiin lagi karena sudah satu paket dengan kata atubu, aku terima tobat. Kemudian wa artinya dan termasuk haraf, ana aku. At-tawwabu maha penerima tobat. Ini termasuk isim kata benda berawalan alif lam. Ar-Rahimu maha penyayang, isim juga seperti at-tawwabu karena berawalan alif lam. Kalau digabung menjadi wa anat tawwabur rahim, artinya dan aku maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, seperti sebelumnya setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas makna yang terkandung pada ayat 160 ini. Meskipun mereka yang menyembunyikan keterangan Allah itu seharusnya mendapat laknat, tetapi jika telah bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tobat mereka harus dengan melakukan perbaikan, yakni dengan menyampaikan kepada manusia keterangan yang ada dalam kitab-kitab yang telah lama mereka sembunyikan. Dengan begitu, Allah akan mengampuni dan memberikan rahmat-Nya kepada mereka. Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Jadi seharusnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama pemuka-pemuka agamanya, yang menyembunyikan isi kitab mereka yang sebenarnya, mendapat laknat dari Allah. Allah cabut rahmat kasih sayangnya dari mereka. Tetapi kalau mereka bertobat, mengadakan perbaikan, menerangkan apa yang selama ini mereka sembunyikan, mereka sampaikan apa yang mereka tahu dari kebenaran, maka Allah akan terima taubat mereka. Dosa-dosa mereka sebelumnya yang menyembunyikan kebenaran, Allah akan hapus. Karena apa? Karena Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ya, asalkan mereka mau bertobat. Tapi kalau tetap menyembunyikan sampai akhir hayat, maka mereka akan mendapat laknat dari Allah. Tidak hanya di dunia, tapi nanti juga di akhirat. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau digabung, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan. Kalau kita gabung menjadi faulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku terima tobat mereka. Kalau digabung menjadi wa anat tawwabur rahim, artinya dan aku maha penerima tobat lagi maha penyayang. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ikuti video-video kami yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.